Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang setup data akurat online, yang dimana setelah udah masuk ke akurat online, lalu kita bisa membuat data perusahaannya. Diklik buat data perusahaan, lalu masukkan nama data perusahaan dan bidang perusahaannya, bidang usahanya, yang dimana nama perusahaan tersebut PT Indah Sejahtera. Lalu ada bidang usahanya itu order atau lainnya. Setelah itu klik buat data perusahaan, lalu akan muncul centang hijau yang dimana data perusahaan itu sudah terbuat. Lalu klik lanjut, yang dimana setelah lanjut itu ada informasi perusahaan. Nama perusahaannya PT Indah Sejahtera, kategori usahanya distributor, lalu tanggal mulainya 31 Desember 2024, mata uangnya Indonesia Rupiah, dan metode biaya persediaan itu Vivo. Lalu di next, yang dimana ada pilih layanan pembukuan, kita menggunakan layanan akurat online, klik akurat online, lalu next. Lalu ada akun perusahaan, yang dimana kalau misalnya kita pakai data akun akurat online secara otomatis itu dicentang, tetapi karena kita import data sendiri jadi tidak usah dicentang. Lalu di next dan ditunggu. Setelah itu kita ke pengaturan, lalu preferensi perusahaan, informasi perusahaan, ada nama PT Indah Sejahtera, lalu kategorinya distributor, bidang usaha, nomor telepon, fax milisi, email, tanggal mulai, dan periode akuntansi. Lalu diisi juga alamatnya. Lalu ke fitur. Di fitur ada perusahaan, centang yang multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Lalu ada fitur penjualan. Di penjualan, centang penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, penyesuaian harga diskon, tenaga penjualan, jasa pengirim, dan syarat pembayaran. Lalu next, pembelian. Di pembelian itu centang pesanan pembelian, daftar harga pokok, dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Lalu ke persediaan, yang dicentang itu permintaan barang, multi gudang, dan produksi sederhana. Lalu disimpan. Lalu ke menu perusahaan, lalu klik mata uang. Di situ ada nama negara mata uangnya, Singapura dolar. Lalu disimpan. Lalu masih di dalam perusahaan, fitur pajak, klik tanda 3 yang di atas. Lalu klik pajak pertambahan nilai dan diganti presentasenya 12%, karena kita sudah menggunakan 12%. Kita klik lainnya, lalu dicentang DPP 11/12 nya, terus disimpan. Lalu ke buku besar, terus ke akun perkiraan, lalu klik tanda 3 yang di kiri, terus import data, pilih data yang di Excel. Setelah itu unggah. Lalu itu tidak usah dirubah-rubah, dan centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama. Lalu dilanjutkan dan ditunggu sampai impor data selesai. Setelah itu semuanya berhasil diimpor, sebanyak 73 data berhasil diproses. Lalu dilanjutkan. Lalu ke menu persediaan, terus kategori barang. Lalu tulis nama kategori barangnya, yaitu pakaian. Lalu simpan. Terus selanjutnya celana, lalu simpan juga. Lalu masih di menu persediaan, lalu ke gudang, klik tanda 3. Nama gudangnya adalah gudang depan dan gudang belakang. Setelah itu sudah disimpan, yang dimana barang dan jasa itu kita import saja yang sudah ada di Excel, sama seperti akun perkiraan tadi. Lalu diunggah. Setelah itu dilanjutkan, lalu dicentang dan lanjutkan, dan 12 data berhasil diproses, tutup. Lalu lanjut lagi ke persiapan data perusahaan, lalu import data pelanggan, sama seperti tadi, pilih Excelnya, lalu diunggah, di next, lalu dicentang, dan di next lah kembali. Lalu ditunggu import datanya sampai selesai, 6 data berhasil diproses. Lalu ke persiapan data perusahaan lagi, data pemasok, diimpor lagi datanya. Lalu pilih Excelnya, setelah itu diunggah, di next, lalu dicentang, di next, ditunggu import datanya, dan 6 data berhasil diproses, ditutup. Lalu ke menu aset tetap,
lalu kategori aset, nama asetnya tanah, lalu simpan. Yang kedua itu gedung, lalu simpan. Lalu ada peralatan, disimpan. Lalu masih kategori aset tetap, pilih aset tetap. Dan titik 3, lalu import data, unggah lagi seperti tadi, pilih Excelnya, lalu diunggah, di next, lalu diimport, dan 4 data berhasil diproses. Pembelian, uang muka pembelian. Pemasok PT Citra Furniture, tanggal 2 Januari 2025. Uang muka 2.500.000. Nomor faktur DP _214. Proses pembayaran Bank Mandiri IDR, nilai pembayaran 2.500.000, tanggal bayar 2 Januari 2025. Metode pembayaran transfer bank. Klik simpan. Selanjutnya, pembelian, pesanan pembelian. Memasok PT Mulia Sentosa, tanggal 5 Januari 2025. Cari kaos kuantiti 300, harga 20.000. Lanjut. Klik alamat kirim. Klik simpan. Selanjutnya, pembelian. Faktur pembelian. Pemasok PT Mulia Sentosa, tanggal 5 Januari 2025. Ambil dari pesanan. Cari yang tanggal 5 Januari, kemudian lanjut. Pengambilan dari gudang depan, lanjut. Nomor faktur Januari _19. Tanggal pengiriman 6 Januari 2025. Uang muka yang sebelumnya dimasukkan, kemudian klik simpan. Selanjutnya, pembelian. Faktur pembelian. Pemasok PT Mulia Sentosa, tanggal 9 Januari 2025. Cari pilih faktur Januari _19. Ambil, lanjut. Kuantitinya diganti menjadi 5 pieces, kemudian lanjut. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya, pembelian, faktur pembelian. Pemasok umum, tanggal 12 Januari 2025. Cari barang kemeja, kuantiti 150, harga 50.000. Gudang depan, kemudian lanjut.
Nomor faktur 12345. Ambil proses pembayaran. Bank Mandiri IDR, nilai pembayaran 8.325.000, tanggal bayar 12 Januari 2025, metode bayar transfer bank, kemudian klik simpan. Selanjutnya, pembayaran kepada Mulia Sentosa. Bayarnya Bank Mandiri IDR. Ambil Ance faktur Januari 19. Lanjut, bayar sebesar 10 juta rupiah. Lanjut, tanggal bayar 13 Januari 2025. Itu nilai pembayaran sebesar 10 juta. Metode bayar cek atau giro. Nomor cek GR 0001, tanggal cek 31 Januari 2025. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, pengaturan preferensi. Fitur pembelian. Centang pada tagihan di muka. Kemudian simpan. Selanjutnya pembelian. Faktur pembelian. Pemasok PT Nusantara, tanggal 15 Januari 2025. Pilih barang jeans, quantity 75 dengan harga 45.000 dengan diskon 15%. Dari gudang depan. Kemudian lanjut, pilih jogger, quantity 50, harga 30.000. Lanjut, nomor faktur, Nusantara garis miring 2025 strip 0102. Tagihan di mukanya dicek. Tanggal pengiriman 16 Januari 2025. Alamatnya diisi. Kemudian proses pembayaran. Pilih Bank Mandiri IDR. Hitung nilai pembayaran Rp4.849.313. Tanggal bayar 15 Januari 2025. Metode bayar transfer bank. Kemudian simpan. Selanjutnya pembelian penerimaan barang. Terima dari PT Nusantara tanggal 16 Januari 2025.
Nomor terima SJ1212. Ambil dari tagihan di muka, cari yang tanggal 15 Januari, lanjut. Ubah gudang menjadi gudang depan. Klik ubah. Tanggal kirim 16 Januari 2025. Pengiriman mobil box. Kemudian simpan. Selanjutnya pengaturan preferensi, fitur, pembelian, cek klaim pemasok. Kemudian simpan. Selanjutnya pembelian, klaim pemasok, tipe klaimnya kirim barang, pemasoknya PT Nusantara, tanggal 18 Januari 2025. Pilih barang, jogger, kuantitasnya 5, dari gudang depan. Kemudian lanjut. Selanjutnya simpan. Selanjutnya pengaturan preferensi, akun persediaan, di klaim pemasok yang selisih nilai persediaan, terdapat akun beban pokok penjualan, kemudian klik simpan. Selanjutnya pembelian, klaim pemasok, tipe klaim terima barang, pengirimnya PT Nusantara, lanjut. Tanggalnya 19 Januari 2025. Kemudian simpan. Lalu kita klik pembelian, pesanan pembelian. Setelah itu kita klik pemasok, pilih PT Citra Furniture dengan tanggal 22 Januari 2025. Lalu kita klik pilih barang. Yang pertama ada hoodie dengan kuantitas 30 dan harganya 65.000. Kita klik gudangnya, gudang depan. Lalu lanjut. Yang kedua, kita klik pilih barang, pilih kulot. Kuantitasnya kita ganti jadi 25 dengan harga 30.000. Klik gudang, pilih gudang depan, lalu lanjut. Setelah itu, info lainnya, klik alamat kirim, yaitu Jalan Merdeka Raya. Untuk info pengiriman, kita ganti tanggalnya menjadi 23 Januari 2025.
Lalu setelah itu klik proses uang muka. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 22 Januari 2025. Lalu di kolom uang muka kita ganti menjadi 1.500.000. Untuk nomor faktur pajak kita masukkan DP garis miring 0715. Untuk di info lainnya kita masukkan juga nomor faktur DP garis miring 0715. Setelah itu kita proses pembayaran. Lalu kita pilih bank, kita cari Bank Mandiri IDR. Untuk nilai pembayaran kita hitung nilai pembayaran, lalu kita rubah tanggal bayar menjadi tanggal 22 Januari 2025. Untuk info pembayarannya itu kita ganti menjadi metode pembayaran transfer bank, lalu klik simpan. Lalu kita klik pembelian, penerimaan barang. Setelah itu kita cari bentuk barang terima dari PT Citra Furniture. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 23 Januari 2025. Nomor terimanya itu 1820. Lalu kita ambil dari pesanan, kita klik, lalu lanjut. Setelah itu untuk info lainnya, pengirimannya, kita klik mobil box. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita klik pembelian, faktur pembelian. Setelah itu kita pilih pemasok, yaitu PT Citra Furniture. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 25 Januari 2025. Lalu kita ambil dari penerimaan, kita cari, lalu kita klik. Setelah itu kita lanjut. Lalu dari info lainnya kita masukkan nomor faktur, yaitu INF strip Citra garis miring 234. Lalu kita klik simpan. Di sini kita klik penjualan, penawaran penjualan. Lalu kita cari untuk pemesanan oleh CV Abadi Jaya. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 4 Januari 2025. Kita pilih barang. Yang pertama itu ada kemeja dengan kuantitas 10. Lalu klik lanjut. Untuk barang yang kedua kita klik kaos dengan kuantitas 10 juga. Lalu kita klik lanjut. Lalu untuk barang yang ketiga kita pilih hoodie dengan kuantitas 10. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Kita pilih penjualan, lalu pesanan penjualan. Setelah itu kita pilih pelanggan, yaitu CV Abadi Jaya.
Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 5 Januari 2025. Lalu kita ambil dari penawaran, kita pilih penawarannya, lalu kita klik lanjut. Lalu untuk info pengirimannya kita rubah tanggalnya menjadi 5 Januari 2025. Setelah itu kita klik proses uang muka. Di kolom uang muka kita ganti angkanya menjadi 1.700.000. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 5 Januari 2025. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Lalu kita pilih banknya. Kita cari Bank Mandiri IDR. Lalu kita hitung nilai pembayaran. Setelah itu tanggalnya kita sesuaikan menjadi tanggal 5 Januari 2025. Untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Jika sudah sesuai kita klik simpan. Lalu kita pilih penjualan, pengiriman, pesanan. Kita klik pelanggan, yaitu CV Abadi Jaya. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 7 Januari 2025. Pengirimannya melalui mobil box. Lalu kita klik ambil jadi pesanan. Kita pilih pesanannya. Lalu kita klik lanjut. Kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Jika sudah kita klik simpan. Lalu kita klik penjualan, pilih faktur penjualan. Setelah itu kita cari pelanggan, yaitu CV Abadi Jaya. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 8 Januari 2025. Lalu kita ambil dari pengiriman, kita pilih, lalu klik lanjut. Jika sudah, kita simpan. Lalu di sini ada penjualan tunai. Kita klik penjualan, faktur penjualan. Kita pilih pelanggan, pelanggan umum. Lalu tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 10 Januari 2025. Lalu kita pilih barangnya, ada jeans dengan kuantitas 10. Lalu gudangnya kita ganti menjadi gudang depan. Lalu klik lanjut. Pada di biaya lainnya, karena ada biaya angkut, itu kita masukkan ke pendapatan lain-lain sebesar 50.000.
lalu klik lanjut. Jika sudah, kita klik proses pembayaran. Lalu kita pilih banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Lalu kita nilai pembayarannya. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi tanggal 10 Januari 2025. Untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah itu, kita klik pengaturan. Lalu kita pilih fitur di bagian penjualan. Kita centang pada bagian faktur di muka atau mendahului pengiriman. Jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya kita klik penjualan, lalu faktur penjualan. Kita pilih pelanggan, yaitu CV Berkah Makmur. Tanggalnya kita sesuaikan menjadi tanggal 11 Januari 2025. Lalu kita pilih barangnya. Yang pertama itu ada kulot dengan kuantitas 5. Untuk gudangnya kita ganti menjadi gudang depan, lalu klik lanjut. Lalu ada barang yang kedua, yaitu jogger dengan kuantitas 5. Lalu kita klik lanjut. Pada di bagian info lainnya, kita klik faktur di muka. Lalu di info pengiriman, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 13 Januari 2025. Lalu kita klik proses pembayaran. Setelah itu kita pilih banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Lalu kita nilai pembayarannya. Setelah itu untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Tanggal bayarnya kita sesuaikan menjadi tanggal 11 Januari 2025. Jika sudah, kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya itu ada dari penjualan. Kita pilih model penjualan, lalu pilih pengiriman pesanan. Untuk kirim ke-nya kita cari CV Berkah Makmur. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 13 Januari 2025. Pilih pengiriman menggunakan mobil box. Lalu pilih ambil faktur di muka. Lalu pilih PO dan lanjut. Lalu jangan lupa ubah gudang menjadi gudang depan semua, lalu simpan. Untuk transaksi selanjutnya kita pilih penjualan, lalu pilih latar penjualan. Kita pilih pelanggannya menjadi CV Abadi Jaya. Kita ubah tanggalnya tanggal 14 Januari 2025. Retur dari faktur, lalu pilih nomor faktur yang ujungnya adalah 02. Lalu kita pilih barangnya. Lalu kita pilih ambil, kita pilih checklist yang kemeja dengan kuantitasnya 1. Lalu di bagian info checklist barang dikembalikan, lalu klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 15 kita pilih penjualan, lalu penerimaan penjualan diterima dari CV Berkah Makmur, banknya Bank Mandiri. Nilai pembayarannya nanti kita pilih ambil dulu, kita pilih nomor faktur 9786. Lalu kita lanjut, baru kita hitung nilai pembayaran. Lalu untuk metode pembayarannya menggunakan cek atau giro dengan nomor ceknya GR BM 780669, tanggal ceknya 30 Januari 2025.
Lalu tanggal bayarnya itu 15 Januari 2025. Untuk selanjutnya kita pilih klik perusahaan, lalu kita klik karyawan, lalu kita tambahkan data nama lengkapnya. Itu ada Bapak Agus, tanggal masuknya itu tanggal 16 Januari 2025. Lalu kita checklist penjual, iya. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita buka mode penjualan, komisi penjualan. Nama perhitungan komisinya itu komisi penjualan. Lalu dengan syarat perhitungannya kita checklist yang nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Untuk persentasenya itu kita klik 3%, lalu klik simpan. Lalu selanjutnya buka modul penjualan, pilih faktur penjualan, lalu pilih pelanggan, CV, berkah, makmur, lalu tanggalnya 16 Januari 2025, lalu pilih barangnya masing-masing kulot, jeans, dan jogger masing-masing 10 pieces dengan penjual Agus. Lalu proses pembayaran diterima dari Bank Mandiri. Lalu pilih tanggal bayarnya 16 Januari 2025. Dengan metode pembayaran itu transfer bank, lalu klik simpan. Selanjutnya buka modul penjualan, lalu klik tukar faktur. Lalu tanggal tukarnya itu tanggal 17 Januari 2025 sampai 17 Februari 2025. Lalu pilih yang PT Pelita Jaya yang 00008, lalu klik lanjut. Lalu klik simpan. Lalu ke pengaturan, kepada preferensi yang fitur penjualan di checklist yang tukar faktur. Lalu buka modul penjualan, faktur penjualan, PT-nya PT Pelita Jaya tanggal 17 Januari 2025. Lalu pilih barangnya, lalu pilih barang, kuantitinya 20, gudang depan, penjualnya Agus, lalu klik lanjut. Setelah itu pada info ubah tanggal pembelian menjadi tanggal pengiriman menjadi tanggal 17 Januari 2025. Lalu klik simpan. Lalu buka pengaturan, lalu preferensi. Pada bagian fitur yang penjualan itu checklist klaim pelanggan. Lalu pada akun perkiraan yang persediaan itu ada persediaan klaim, pilih akunnya persediaan barang klaim, lalu simpan. Lalu buka modul penjualan, pilih tipe klaim yang terima barang, pelanggannya PT Pelita, tanggalnya diubah menjadi tanggal 18 Januari 2025, lalu simpan. Selanjutnya buka modul penjualan, lalu klaim pelanggan, lalu tipe klaimnya itu kirim barang, pelanggannya pilih yang PT Pelita Jaya, lalu klik lanjut. Untuk tanggalnya diubah menjadi tanggal 19 Januari 2025, lalu simpan. Lalu selanjutnya buka modul penjualan, lalu penerimaan penjualan, lalu terima darinya pilih CV Abdijaya, banknya Bank Mandiri, lalu ubah tanggal menjadi tanggal 17 Januari 2025, lalu pilih nomor PO, di nilai pembayaran diketik 2 juta nominalnya, lalu di info pilih transfer bank, lalu simpan.
Lalu buka buku besar, perkiraan, pilih tipe akunnya beban, kode perkiraannya 6104, namanya beban pemasaran. Lalu klik simpan. Selanjutnya buka pengaturan, preferensi, lalu pada akun perkiraan, persediaan, akun penyesuaiannya tambah beban pemasaran. Lalu klik lanjut simpan. Lalu pilih modul persediaan, pilih yang penyesuaian persediaan, ubah tanggalnya 16 Januari 2025. Lalu pilih barangnya, itu kaos, kuantitasnya 20 dari gudang depan. Lalu pilih tipe penyesuaiannya, itu pengurangan. Lalu klik lanjut, lalu klik simpan. Lalu ke info, akun penyesuaian diganti jadi beban pemasaran, lalu klik simpan. Selanjutnya persediaan barang dan jasa. Nama barangnya yaitu paket styles. Kategori barang umum, jenis barangnya itu grup. Satuannya itu paket. Setelah itu ke penjualan atau pembelian. Harga jual satuannya itu di unchecklist. Masukkan nominal per paket yaitu 500.000. PPN-nya jangan lupa dimasukkan juga. Setelah itu ke rincian grup. Cari barangnya, yang pertama itu kulot. Kuantitasnya itu 1, lanjut. Yang kedua itu kemeja. Kuantitasnya juga 1, lanjut. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya ke penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya itu pelanggan umum, tanggalnya 18 Januari 2025. Kita cari barangnya, yaitu paket styles. Kuantitasnya itu 5. Lanjut. Kita ubah semua gudangnya ke gudang depan. Ubah. Setelah itu ke info lainnya. Syarat pembayarannya kita ganti ke COD. Tanggal pengirimannya 18 Januari 2025. Setelah itu proses pembayaran. Tanggal bayarnya 18 Januari 2025. Setelah itu hitung ulang nilai pembayaran. Untuk banknya kita ganti ke kas IDR. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kas dan bank. Ke history bank. Kita cari kas IDR-nya.
Tanggalnya 1/1/2025. Setelah itu kita cari, akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut ke persediaan, pekerjaan pesanan, tanggal 19 Januari 2025. Kita cari yang hoodie, kuantitasnya itu 7. Lanjut, masuk ke akun perkiraan, yaitu beban operasional lainnya. Jumlahnya 200.000. Lanjut. Terus ke info lainnya. Untuk akun pekerjaannya, yaitu persediaan dalam proses. Setelah itu kita simpan. Masuk ke persediaan, barang dan jasa. Nama barangnya, pakaian pesanan. Kategori barangnya itu pakaian. Satuannya itu pieces. Masuk ke penjualan atau pembelian. Harga per piecesnya yaitu 500.000. PPN-nya jangan lupa dimasukkan. Setelah itu simpan. Masuk ke persediaan, penyelesaian pesanan. Tanggalnya 20 Januari 2025. Nomor pembayarannya kita cari. Tipe penyelesaiannya yaitu barang. Kita cari barangnya. Kuantitasnya 7, setelah itu lanjut. Setelah itu simpan. Selanjutnya ke penjualan, faktur penjualan. Kita cari nama pelanggannya yaitu PT Pelita Jaya. Tanggalnya 20 Januari 2025. Setelah itu kita cari barangnya, yaitu pakaian pesanan. Kuantitasnya 7. Lanjut. Syarat pembayarannya kita ganti ke COD. Tanggal pengiriman 20 Januari 2025. Pengirimannya yaitu kurir. Setelah itu kita simpan. Terus ke persediaan, pemindahan barang. Gudangnya yaitu dari gudang belakang. Gudang tujuannya gudang depan. Kita cari barangnya. Kemeja. Kuantitasnya 5. Lanjut. Cari lagi. Jogger. Kuantitasnya juga 5. Lanjut. Untuk tanggalnya yaitu 20 Januari 2025. Setelah itu simpan.
Selanjutnya ke persediaan barang dan jasa. Nama barangnya paket fashion. Jenis barangnya itu grup. Satuannya itu paket. Penjualan atau pembelian. Untuk harga jual satuannya di unchecklist. Masukkan harga per paketnya, yaitu 550.000. PPN-nya jangan lupa juga dimasukkan. Setelah itu ke rincian grup, cari barangnya. Yang pertama itu ada jeans, kuantitasnya 1, lanjut. Selanjutnya itu ada kaos, kuantitasnya juga 1, lanjut. Setelah itu simpan. Selanjutnya ke penjualan, faktur penjualan. Nama pelanggannya CP Jayabadi. Tanggalnya 22 Januari 2025. Setelah itu kita cari barangnya, yaitu paket fashion. Kuantitasnya 5, lanjut. Ubah semua gudangnya ke gudang depan. Ubah. Setelah itu ke info lainnya. Tanggal pengirimannya 22 Januari 2025. Setelah itu simpan. Selanjutnya ke buku besar, akun perkiraan. Tipe akunnya itu beban. Kode perkiraannya 6105. Namanya beban barang rusak. Setelah itu simpan. Selanjutnya ke pengaturan. Referensi. Akun perkiraan. Kepersediaan. Di akun penyesuaiannya kita masukkan beban barang rusak. Setelah itu simpan. Selanjutnya ke persediaan. Penyesuaian persediaan. Tanggalnya 23 Januari 2025. Kita cari kaos. Tipe penyesuaiannya itu pengurangan karena barang rusak. Kuantitasnya 1. Lanjut. Ke info lainnya. Untuk akun penyesuaiannya kita ganti ke beban barang rusak. Setelah itu simpan. Selanjutnya penjualan, penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualannya umum. Tipe penyesuaian harga mulai berlakunya yaitu 1 Februari 2025. Habis itu kita cari barangnya yaitu hoodie. Kita ubah harga barunya yaitu 1,10 dikali dengan harga lamanya yaitu 150.000. Hasilnya 165.000. Lanjut. Setelah itu simpan. Pilih pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian, kita tunggu. Kemudian untuk pemasok, kita ganti dengan pemasok umum. Untuk tanggal, kita ubah jadi tanggal 25 Januari 2025. Kita di pembelian aset,
Pembelian aset ini nama asetnya kita ganti dengan aset sharp karena kita belinya AC ya. Kemudian untuk harganya 8.400.000 rupiah. Nah, kalau sudah PPN 12 ini kita uncheck, lalu klik lanjut. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita ganti di info lainnya. Untuk nomor faktur, kita isi dengan AT-006. Kembali untuk proses pembayarannya, kita klik ya, proses pembayarannya, kita tunggu. Nah, kalau udah seperti ini, di banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Nah, untuk tanggal bayarnya kita ubah jadi tanggal 25 Januari 2025. Lalu di info lainnya, oh iya, untuk ini kita hitung nilai bayar, pencet dulu ya. Kalau sudah, klik simpan. Kita pilih pembelian. Lalu faktur pembelian ya. Kemudian untuk pemasoknya, kita ganti dengan PT Sentra Furniture. Kita tunggu. Nah, untuk tanggalnya ini kita ganti dengan tanggal 26 Januari 2025. Kemudian untuk pembelian aset, nama aset kita tulis laptop HP ya, laptop HP. Nah, untuk kuantitasnya 2, harganya itu 12 juta. Nah, untuk PPN-nya ini kita uncheck. Nah, kalau tampilan sudah seperti ini, kita pilih lanjut ya. Selanjutnya, di info lainnya, nomor faktur kita ganti dengan Sentra Strip 092. Untuk tanggal pengirimannya, kita ubah juga tanggal 26 Januari 2025. Di sini kita pilih transaksi aktiva tetap. Kemudian untuk jumlahnya kita pilih 12 juta. Kalau sudah, klik lanjut. Kemudian kita klik simpan ya. Selanjutnya di aset tetap, kita pilih aset tetap. Untuk namanya kita tulis laptop HP. Untuk tanggal belinya kita ganti dengan tanggal 26 Januari 2025. Sama tanggal pakainya juga kita ganti 26 Januari 2025. Nah, di sini akun asetnya berarti kita klik yang peralatan. Untuk akun akumulasi penyusutannya berarti pilihnya akumulasi penyusutan peralatan ya. Akun bebannya juga kita ubah dengan beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya umur asetnya 5 tahun ya, untuk umur aset 5 tahun. Terus untuk kuantitasnya, kuantitas kita ganti dengan 2 ya.
Nah, di info lainnya, kategori aset, kita pilih peralatan. Di sini kita pilih akun perkiraan transaksi aktiva tetap. Jadi jumlahnya 12 juta. Lalu klik lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita klik simpan. Pilih buku besar, lalu kita pilih akun perkiraannya. Nah, untuk tipe akunnya kita ganti dengan beban lainnya. Untuk kode perkiraannya kita isi dengan 7300. Terus untuk namanya kita pilih rugi laba pengertian aset tetap. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Selanjutnya, di aset tetapnya, disposisi aset tetap, kita pilih asetnya, itu komputer. Terus untuk kuantitasnya, kita ganti dengan 1 ya. Kemudian untuk akun laba ruginya, kita bisa cari laba rugi penghentian aset tetap ya. Lalu aset dijual dengan harga 4.250.000. Lalu akun penjualannya kita pilih Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 27 Januari 2025. Kalau tampilan sudah seperti ini, kita klik simpan. Kita pilih pengaturan terus preferensi, kita tunggu. Nah, di sini ada tampilan akun perkiraan, ada tampilan persediaan, kita klik. Lalu kita pilih saja ya, transaksi aktiva tetap. Kalau sudah seperti ini, kita klik simpan ya. Kita pilih persediaan, lalu pilih penyesuaian persediaan. Untuk tanggalnya kita ganti 28 Januari 2025. Kemudian kita pilih, sini kita pilih barangnya hoodie ya. Di sini tipe penyesuaiannya pengurangan. Lalu untuk kuantitasnya 2 di gudang depan. Lalu klik lanjut. Kalau sudah, klik simpan. Pilih kas dan bank. Kemudian di sini transfer bank. Kita tunggu. Untuk tanggalnya kita ganti tanggal 30 Januari 2025. Kita transfer uang dari kas dan bank Mandiri ya ke kas Mandiri juga, tapi yang SGD. Nilai kursnya itu kita ganti jadi 1.050.000. $10.050. Nah, hasil transfernya ini kita isi dengan 500. Hasil transfernya ini jadi 5.025.000. Selanjutnya kita pilih di akun perkiraannya beban lain-lain ya. Dengan nilai tadi
15.000. Kalau sudah, klik lanjut. Kalau udah semua tampilan seperti ini, kita klik simpan. Kita pilih kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Nah, di sini kita pilih di kas dan banknya, kita pilih Bank Mandiri IDR ya. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2025. Nah, kalau sudah, kita pilih di akun perkiraan jadi beban pemasaran. Nah, dengan nilai Rp1.250.000. Lalu klik lanjut. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita klik simpan. Kita pilih kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran ya. Kalau sudah, kas dan banknya kita pilih dengan tanggal 31 Januari 2025. Kemudian kas dan banknya kita pilih Bank Mandiri ya, Bank Mandiri DR. Lalu di sini kita pilih beban listrik, air dan telepon dengan nilai Rp1.750.000. Kalau sudah, klik lanjut. Kalau sudah seperti ini tampilannya, kita klik simpan ya. Kita pilih kas dan bank, lalu pilih menu pembayaran. Jika sudah seperti ini tampilannya, kita pilih di kas dan banknya itu Bank Mandiri IDR ya. Untuk tanggalnya sama, tanggal 31 Januari 2025. Sudah, kita pilih akun perkiraannya yaitu hutang biaya ya. Kita pilih hutang biaya. Untuk nilainya itu 12.500.000 rupiah. Kita klik lanjut. Kalau sudah seperti ini tampilannya, kita klik simpan. Kita klik buku besar, lalu kita pilih jurnal umum, tanggalnya tanggal 31 Januari 2025. Kemudian kita cek dulu di daftar laporan, kita pilih daftar laporan. Kemudian di pajak, kita pilih rekonsiliasi PPN masukan atau keluaran ya, dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Tampilkan. Kemudian ini adalah tampilan daftar laporannya. Seperti ini. Nah, sudah terlihat ya. Kemudian kita lanjut lagi di pilih ya, kita pilih PPN masukan. Nah, di sini nilainya itu kredit, maka kita isi dengan nilai 2.251.563. Lalu klik lanjut. Kalau sudah, klik lanjut ya. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi, kita pilih lagi sekarang PPN keluaran. Nah, kalau sudah, kita ganti nilainya. Nilainya kita ganti dengan nominal 2.022.460.000. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita pilih lagi lebih bayar ya, PPN lebih bayarnya. Ini nilainya 229.103, lalu klik lanjut. Seperti ini tampilannya kalau sudah klik simpan. Sini ada tampilan penerimaan. Kita pilih tanggalnya tanggal 31 Januari 2025. Untuk kas dan banknya kita pilih Bank Mandiri IDR ya. Kemudian di akun perkiranya kita pilih pendapatan lain-lain dengan nilai
150.000. Kalau sudah, klik lanjut. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal klik simpan ya.